podcast One Day with Media Relations Practitioners dengan tema PR Perspective in the Modern Age. Nah, kali ini aku Olivia, aku nggak sendiri, aku bersama teman aku. Halo, aku Syafi, aku dari Humas Angkatan 22. Salam kenal. Dan kali ini kita sudah bersama praktisi media relations dari PT Jakarta International Expo atau yang kita kenal dengan J-Expo, Mas Roy Kumar. Boleh diperkenalkan diri dulu, Mas? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selami banget ya. Halo, nama saya Roy Kumar atau biasa dipanggil Roy. Saat ini saya bekerja di Jakarta International Expo sebagai Public and Media Relations Manager. Gitu, kurang lebih. Oke, udah lama ya Mas di J-Expo ya? Kurang lebih total tahun 2024 itu berarti 1 dekade. Wah, Tahun depan, udah lama berarti banget ya. sekarang 9 tahun. Gitu, 9 tahun? 9 tahun. Oh. Berarti SD SMP ya 9. Iya bener, wajib belajar tuh. Betul. Ya berarti karena kita udah kenal nih sama Mas Roy, udah 9 tahun Mas Roy di J-Expo. Dan supaya kita bisa ngulik-ngulik lagi nih lebih dalam lagi tentang media relations itu seperti apa, terutama di J-Expo ini, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah, karena sudah 9 tahun, maaf, 9 tahun ke belakang, sudah banyak yang terlewati gitu. Tapi sejauh ini bagaimana Mas Roy mendefinisikan pekerjaan media relations ini dan peranannya untuk strategi komunikasi dari J-Expo itu seperti apa? Oke, media relations ini menurut saya pribadi nih ya, menurut teori saya pribadi, potensi saya, media relations ini termasuk bagian dari salah satu faktor pendukung yang ada di public relations sebenarnya. Jadi public relations itu kan ada yang internal, ada yang eksternal juga gitu kan. Cuma media relations ini salah satu faktor pendukung bagi suatu perusahaan memang untuk di bidang publikasi gitu. Karena apapun informasi yang kita keluarkan dari perusahaan, dalam hal ini Jakarta International Expo yang bergerak di bidang MICE Industry, kita butuh salah satu partner kerja kita itu untuk mempublikasikan dalam hal ini program kerja perusahaan itu ke masyarakat yang melalui media ini gitu. Salah satunya melalui media relations. Bagaimana strategi komunikasinya? Baik lagi sebenarnya strategi komunikasi apa yang diperlukan untuk kita publish ke masyarakat. Contohnya karena Jakarta International Expo ini bergerak di bidang MICE Industry atau pariwisata di bidang pameran, jadi seperti konser, pameran, exhibition, itu kan kita harus publish ke masyarakat agar masyarakat juga tahu kan. Di dalamnya kita juga punya stakeholder lain atau klien kami, yaitu para IO, event organizer tersendiri gitu. Terus ada juga pengunjung yang juga jadi relasi kita juga, yang kita harus jaga juga. Yang mana which is pengunjung ini adalah masyarakat juga gitu. Gimana pameran ini bisa didatangi oleh masyarakat, ramai dikunjungi gitu kan. Nah, kita perlu strategi-strategi yang memang agar masyarakat bisa tahu bahwa ada event ini loh di J-Expo gitu. Mulainya tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan tapi kita juga nggak bisa bekerja dengan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak media juga gitu. Karena bagaimanapun juga media tersebut juga menjadi partnership kami udah bertahun-tahun juga untuk menjadi bagian dari strategi komunikasi tersendiri sih gitu. Dan kita juga memaintain komunikasi tersendiri dengan media-media juga dengan treatment yang khusus juga gitu. Oke, berarti dari sekian banyak stakeholders, mulai dari pengunjung-pengunjung, karena tadi J-Expo itu bergerak di pariwisata, tapi untuk fokusnya sendiri ke media gitu ya? Betul, gitu. Oke, berarti kata kuncinya itu fokus ke media gitu. Oke. Boleh lanjut Oke, aku mau ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin tadi kan stakeholder fokus ke media, terus apa sih langkah-langkah yang digunakan untuk mempererat hubungan baik dengan media tersebut? Banyak banget strategi langkah-langkah yang kita lakukan gitu kan. Karena menurut saya pribadi nih ya, lagi-lagi menurut saya pribadi, kan sekarang lagi ngetren nih yang namanya KOL atau influencer. Menurut saya PR atau media relations itu sendiri dalam suatu perusahaan itu adalah KOL untuk perusahaan itu sendiri, menurut saya. Karena bagaimanapun juga definisi PR atau media relations ini sendiri kan menjadi corong atau brand image untuk sebuah company atau perusahaan gitu kan, cuma dengan treatment yang khusus gitu, dengan cara yang formal maupun non formal. Nah, dengan strategi komunikasi yang dijalankan itu beberapa campaign yang kami lakukan itu berjalan alhamdulillah dengan sangat efektif juga. Salah satu contohnya adalah media gathering yang selalu kita lakukan setiap tahun gitu. Media gathering itu adalah sifatnya bisa formal, bisa non formal juga. Terus ada juga media visit yang udah pasti kita lakukan setiap tahunnya juga. Misalnya kita berkunjung ke sebuah grup media besar
Itu kita berkumpul di sana dengan jajaran-jajaran dari petinggi-petinggi yang media tersebut. Kita istilahnya soan lah. Istilahnya soan, juga kita memberikan campaign-campaign apa sih ke depannya yang bisa dijalankan oleh G-Expo, dan itu agar media-media juga tahu campaign-campaign apa gitu. Terus selain itu juga kita melakukan press conference, itu yang udah pasti. Misalnya yang terkenal dari, saya tanya balik deh, yang terkenal dari G-Expo tuh sebenarnya apa sih? Salah satu event gede. PRJ. Nah, PRJ gitu kan. Nah, pasti sebelum dimulainya PRJ atau Jakarta Fair ini, kita pasti melakukan press conference. Gitu. Nah, press conference ini penting banget karena itu ibaratnya tanpa kita undang media, media pun akan datang sendiri, ibaratnya kayak gitu. Dan itu udah nasional sih. Walaupun namanya Jakarta Fair, tapi itu udah nasional banget, dan bahkan skalanya sekarang udah internasional gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Cuma ada beberapa strategi lain yang saya dan tim lakukan. Misalnya seperti pembuatan press release, misalnya ada PR crisis, itu termasuk salah satu yang menjadi faktor utama juga untuk bagaimana media ini menjadi partnership kami untuk memberitakan hal-hal yang baik aja. Tapi kita tidak memungkiri bahwa ada berita-berita negatif di balik itu semua gitu. Tapi tergantung di gimana seorang PR atau media relations ini untuk menjalankan publikasi yang baik dan benar secara verbal, non-verbal, dan juga kepada masyarakat. Apalagi sekarang zamannya digital media, sosial media gitu kan, itu sangat-sangat dibutuhkan strategi khusus untuk menghadapinya gitu sih, kurang lebih. Oke, berarti banyak ya langkah-langkahnya, mulai dari media gathering, media visit, dan sebagainya gitu. Iya, benar. Oke, mungkin langsung aja mau ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah tadi kan bekerja dengan media itu selama 9 tahun tadi, bekerja dengan berbagai macam media dan bertemu dengan berbagai macam orang. Tapi ada nggak sih mungkin pengalaman yang menarik dan berkesan? Mungkin boleh yang susah banget atau ternyata sangat menyenangkan gitu ketika membangun hubungan sama media itu. Oke, awal saya cerita sedikit awal saya berkecimpung di media relations kali ya. Sebelumnya justru saya itu ketika lulus dari Unpad juga, itu pekerjaan pertama kali yang saya berkecimpung di dalamnya itu adalah di bidang jurnalistik. Saya itu sempat menjadi jurnalis di sebuah media online. Dari situ saya mengembangkan skill dari penulisan press release, penulisan berita, news release, segala macam artikel. Dari situ saya belajar. Dari situ juga saya kenal media, rekan-rekan media gitu. Dari berbagai genre, maksudnya dari yang metro, dari yang metropolitan, maksudnya dari yang nasional, dari yang bisnis, sport, semuanya ekonomi. Jadi semua genre rekan-rekan jurnalistik itu saya pegang database-nya gitu. Ketika saya ada tawaran untuk terjun ke dunia PR, nah itu yang saya maintain, database tersebut. Sekarang saya yang mengundang mereka, jadi misalnya ada acara kayak tadi Jakarta Fair, saya mengundang teman-teman saya itu untuk datang sini, ayo dong meliput Jakarta Fair. Itu sih uniknya gitu, maksudnya yang tadinya saya menjadi bagian dari mereka, kerja bareng mereka, sekarang mereka yang teman-teman saya ini yang saya undang ke acara saya gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi uniknya di situ sih, kadang suka, wah sekarang kamu kerja di mana? Aku kerja di sini. Perputaran di dunia media itu cepat banget sebenarnya. Di bulan ini dia bekerja di media A, di bulan depan itu belum tentu dia masih di media A, bulan depan tuh bisa di media B. Tapi ya tetap kita maintain database-nya, kita maintain gimana komunikasi dengan mereka. Ada hal-hal informal yang sering saya lakukan, yaitu di luar pekerjaan itu saya sering mengajak mereka kayak ngopi bareng. Itu bagian dari entertain saya pribadi di luar dunia kerja. Gimana saya memaintain komunikasi dengan mereka, berhubungan baik dengan mereka dengan cara-cara non formal tersebut gitu. Tapi juga saya tetap gimana caranya saya agar tidak terlalu terbuka terhadap perusahaan, terhadap informasi-informasi perusahaan yang tidak perlu saya publish gitu. Karena ada seperti kayak finance report yang nggak perlu kita publish kayak gimana-gimana gitu kan. Itu ada hal-hal yang kita mesti keep juga gitu. Soalnya dosen saya bilang gitu di kelas kayak, kalian tuh harus berhubungan baik sama anak jurnalistik gitu. Karena nanti waktu kerja kalian bakal terus ketemu sama mereka. Betul, itu beririsannya banget dan berasa banget di pengalaman saya kayak tadi kan. Saya tadi di jurnalistik, saya terjun ke dunia PR, ya ujung-ujungnya ketemu mereka-mereka lagi gitu. Gitu sih. Kita harus membangun hubungan baik dengan jurnalistik. Gitu. Baik dengan formal tadi yang media gathering, media visit, bisa juga yang informal. Informalnya, betul. Ngopi-ngopi juga bisa gitu. Oke, mungkin langsung move aja. Tadi kan Masnya bilang pernah jadi jurnalistik juga dan sekarang jadi PR. Nah itu gimana menurut Mas jenis rilis press atau informasi yang efektif dalam menarik perhatian media, masa? Oke, bagus nih sih pertanyaannya. Sebenarnya gini,
kita bicara soal event terbesar yang tadi balik lagi ke Jakarta Fair atau PRJ itu ya. Itu sebenarnya eventnya skala nasional atau bahkan internasional, didatangi dalam satu kali event itu bisa, catatan terakhir itu adalah 7,1 juta pengunjung dalam 33 hari penyelenggaraan event. Itu berarti kan skalanya udah nasional banget. Nah, itu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh media itu adalah biasanya berapa sih total pengunjung yang sudah dibukukan oleh Jakarta Fair dalam seminggu pekan pertama penyelenggaraan Jakarta Fair. Itu selalu ditanyakan. Karena bagi mereka itu suatu pencapaian informasi yang oke untuk publik, karena oh Jakarta Fair didatangi ini, dan itu mungkin bagi media-media itu apa ya ibaratnya itu trafficnya bagus untuk pembacanya, minat pembacanya sangat tinggi gitu. Jadi pertanyaan itu yang pasti selalu ditanyakan. Yang kedua itu adalah berapa transaksi yang sudah dibukukan dalam seminggu penyelenggaraan Jakarta Fair atau PRJ misalnya. Itu yang selalu ditanyakan. Padahal itu juga kita tidak bisa mengkalkulasi tersebut dalam satu pekan tersebut gitu. Kita di akhir event baru bisa menginformasikan hal tersebut. Cuma kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus. Jadi ada semacam riset atau badan statistik yang menginformasikan kepada kami, dan itu kita publish ke media. Jadi informasi yang paling efektif untuk kita publish ke media itu press release yang dalam bentuknya finance report gitu, jumlah nilai transaksi, jumlah pengunjung, dan juga event kalender yang ada di J-Expo. Misalnya di dalam kuartal pertama tahun 2024 itu udah banyak media-media yang nanya sekarang 2024 sampai bulan Juni itu ada event apa aja ya mas, kayak gitu. Itu sih yang banyak ditanya sama media-media, karena mereka juga harus ngerancang event schedule juga untuk mereka liputan gitu kan. Salah satunya itu sih. Oke, berarti dari pengunjung tuh mereka sangat ini ya, mencari-cari banget ya buat banget. publik. Mungkin buat dari sisi jurnalistik atau media, yaitu yang saya tadi bilang, trafficnya sangat bagus untuk para pembaca gitu. Oke, mungkin langsung aja Mas. Oke, tadi kita udah ngomongin yang tentang rilis press. Nah, tapi kalau misalkan tadi kita membangun hubungan baik dengan media gitu, itu untuk mengetahui oh ini berhasil, oh ini tidak, itu kalau dari J-Expo sendiri mengukurnya itu seperti apa? Gitu, apakah ada parameter tertentu gitu? Skala parameternya ya gitu ya. Oke. Kalau terkait hal tersebut, sebenarnya kita ada di dalam divisi saya sendiri, itu ada yang namanya divisi Library and Database Media Center. Jadi job desk mereka itu adalah memaintain media monitoring setiap pemberitaan-pemberitaan yang ada di J-Expo gitu. Jadi mereka pusat pengumpulan database untuk media jurnalistik, mulai dari cetak, online, elektronik segala macam dikumpulkan ke mereka. Nanti mereka ada semacam weekly report yang harus disampaikan ke pihak manajemen seperti itu. Jadi bentuknya itu bukan metrik sih, tapi lebih kepada presentase yang harus kita report ke pihak BOD juga, manajemen juga, bagaimana ini trennya J-Expo ini sepertinya pergerakannya ke arah sini loh gitu. Jadi kita mempunyai dua tone dalam media monitoring tersebut. Tone-nya itu adalah tone negatif dan tone pemberitaan positif gitu. Jadi kalau kita pisahin report mana yang pemberitanya negatif, kita fullin di satu database yang satunya lagi itu adalah untuk pemberitaan yang tone-nya positif kayak gitu. Itu hal termudah sih yang kita coba gitu kan dari dulu. Walaupun sebenarnya kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk badan statistik yang tadi saya bilang itu, tapi kan itu hanya sebagai matematisnya saja, tidak terpusat pada dalam segi pemberitaan secara khusus gitu. Tapi untuk pemberitaan secara khusus yang kita lakukan strategi tersebut, kita ada sistem media monitoring sendiri yang harus kita report setiap weekly sih, setiap minggunya kepada BOD. Jadi kita juga pernah waktu itu bikin campaign apa tuh setiap minggu harus ada weekly report. Betul. Itu capek banget. Capek banget. Banyak banget ya. Capek banget. Apalagi media monitoring ini sekarang kita nggak bisa bilang media cetak itu udah nggak ada ya. Karena media cetak tuh masih ada dan itu masih dibaca gitu. Bukan sama maksudnya generasi sekarang, tapi orang-orang yang dulu, saya pun masih baca gitu. Saya pun masih baca media. Bukan karena saya sebagai seorang PR, tapi saya membutuhkan informasi-informasi karena online ini kan up to date. Sedangkan di media cetak itu banyak artikel-artikel yang bagus, seperti penulisan future artikel itu lebih bagus dicetak sih menurut saya. Gitu, pengetahuannya lebih oke dicetak gitu sih. Makanya komunikasi dengan media cetak pun tetap saya jaga juga gitu, karena bagaimanapun kita butuh dari segala sisi. Bahkan radio pun kita masih
masih maintain juga gitu. Karena kalau kita lihat, kita nggak bisa tuh ngejaga semuanya tanpa bantuan dari mereka gitu kan. Kita butuh peran dari media itu sendiri. Membangun hubungan dengan media gitu ya. Betul. Oke, terus selanjutnya tadi udah hampir 10 tahun menjadi PR dan juga media relations. Apa kira-kira tantangan bagi Mas Roy untuk dalam pekerjaan ini nih? Terutama mungkin kan tadi dibilang ada yang tone positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana cara menghadapi krisisnya juga? PR crisis, media crisis. Strateginya banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Cuma itu tadi saya bilang treatmentnya khusus sih gitu. Contoh, saya kasih gambar contoh aja ya biar gampang gitu. Saya kasih gambar contoh misalnya dalam penyelenggaraan Jakarta Fair tahun lalu atau PRJ tahun lalu itu sempat ada yang viral soal kasus pencopetan di event, betul kan? Itu viral di TikTok kalau nggak salah. Dan itu membuat masyarakat khawatir karena itu berdampak ke pengunjung, takut berkunjung ke sini juga. Wah, ternyata JXPO nggak aman nih, gitu. Itu mindset yang terjadi di masyarakat. Padahal ini event gede loh, seharusnya kan sisi keamanannya ditingkatkan dong, kayak gitu-gitu. Komen-komen yang bertebaran itu seperti itu. Lalu media-media ini juga mengambil angle pemberitaan juga berasal dari sosial media tersebut tanpa harus mengkonfirmasi dulu ke pihak kami sebagai pelaku usahanya gitu kan. Seharusnya mereka menanyakan dulu. Flow yang baik adalah mereka menanyakan dulu kepada kami, baru mereka menerbitkan sebuah berita gitu. Seharusnya seperti itu etika jurnalistiknya. Cuma kan ini enggak gitu. Mereka mengambil menyadur dari sosial media, mereka langsung menaikkan ke pemberitaan. Nah, di saat itu saya juga melakukan strategi khusus, yaitu yaudah kita bikin press release counter. Gimana caranya? Kita undang media, kita bikin press release dari pihak manajemen dan didampingi oleh saya juga. Itu kita bikin semacam klarifikasi atas kejadian tersebut. Contohnya seperti itu termasuk media krisis kan? Iya, betul. Dan itu kita bilang kepada media bahwa dimanapun kasus pencopetan itu bisa terjadi, bahkan di mall-mall atau di tempat-tempat mewah pun bisa terjadi kapanpun gitu. Itu kan tergantung kita sendiri. Di tempat ramai, di tempat sepi kita berpotensi untuk kehilangan barang juga gitu. Kalau kitanya nggak. Kalau walaupun kita udah hati-hati juga dari pihak keamanannya mungkin juga kurang sigap. Nah, itu yang kita counter gimana dari sisi perusahaan bahwa mengungkapkan dari pengunjung juga seharusnya bisa menjaga keamanannya juga. Misalnya handphone selalu dipegang, jangan terlalu di tas ya, jangan pakai perhiasan yang mencolok seperti itu. Tapi dari sisi pemberitaan media juga maksudnya jangan hal-hal negatifnya aja yang diangkat. Saya pribadi pun tahu ketika saya menjadi wartawan waktu itu juga bad news is a good news gitu kan. Tapi gimana saya merubah stigma itu ketika menjadi PR gitu. Gimana sih caranya ya itu? Ayo dong coba rekan-rekan media jangan pemberitaan yang negatifnya aja, tapi kita bikin yang pemberitaan yang positif. Misalnya Jakarta Fair dikunjungi oleh jutaan ini loh. Jakarta Fair juga mensupport industri UMKM loh. Seperti itu sih strategi-strategi yang bisa saya gunakan. Oke, berarti tantangannya tadi dari yang jurnalis langsung nge-post negatif, terus ya strateginya kita langsung nge-counter buat press release sendiri gitu ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Ya itu yang bisa saya sampaikan sih. Maksudnya dari pesan juga buat teman-teman jurnalis, teman-teman saya juga gitu. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa dikonfirmasi dulu ke pihak yang berkait tanpa harus menaikkan berita ketika melihat dari sosial media gitu sih. Gitu. Karena serba instan ya, melihat dari sosial media udah langsung bisa bikin berita gitu kan. Iya. Gitu sih tantangannya di dunia digital. Bagi seorang PR tantangannya adalah di dalam dunia digital. Gitu. Oke, tadi terakhir tuh tantangan jadi PR tuh di dunia digital, tapi untuk kita pasti kita kan berjalan terus ya ke dunia digital ini. Nah, untuk tantangannya yang Mas lihat nih untuk kedepannya ini, terutama untuk JXPO dan media relation ini akan seperti apa gitu? Apakah akan ada media cetak tetap relevan atau seperti apa? Oke, kedepannya menurut saya sosial media akan mengambil peranan penting dalam dunia publikasi menurut saya. Karena bagaimanapun kita nggak bisa pungkirin semua orang sekarang udah bisa jadi jurnalis atau bahasanya citizen journalism kan sekarang kan. Berita-berita yang viral di sosial media juga sekarang atas rekaman masyarakat sendiri gitu kan. Sekarang enak banget sih jadi wartawan gitu sekarang. Mereka bisa mengambil berita tanpa harus terjun ke lapangan, mereka udah bisa ngambil berita gitu sebenarnya. Tapi balik lagi, itu menjadi tantangan tersendiri untuk seorang PR bagaimana untuk memaintain berita tersebut agar tidak sampai membuat kegaduhan di dalam publik
Itu sih tantangannya. Jadi dari pihak kami gitu bekerja sama dengan divisi terkait, dalam hal ini di J-Expo itu ada di namanya divisi digital marketing. Itu yang mengurusi sosial media, bagaimana kita membagi tugas menghadapi jawaban-jawaban netizen yang komen negatif gitu misalnya, tanpa harus meng-hide komen dari mereka gitu. Walaupun sifatnya mengkonfrontir pihak perusahaan, tapi kita nggak boleh nge-delete postingan ini, nggak boleh nge-delete komennya mereka, tapi kita jawab dengan bahasa kita sendiri yang sopan, diplomatis, seperti itu sih. Dan dari pihak divisi saya sendiri, kita juga memaintain komunikasi kepada publiknya itu. Saya juga bikin, maksudnya divisi saya juga membuat akun YouTube J-Expo, itu yang isinya memang lebih ke arah in-depth stories atau in-depth journalism. Jadi misalnya kayak ada event apa di J-Expo gitu kan, kita ngegarap apa sih informasi yang masyarakat nggak banyak tahu. Contohnya ada loh di dalam event, di balik sebuah event itu ada pekerjaan yang namanya pekerja konstruksi. Mereka tuh yang bikin booth. Padahal itu loh, orang-orang tanpa ada mereka itu event tuh nggak akan jalan gitu. Ada juga petugas kebersihan gitu. Petugas kebersihan ini juga tanpa ada mereka pun event nggak bisa jalan gitu. Event kan banyak menghasilkan sampah gitu kan. Terus ada juga petugas keamanan, ada juga orang-orang stage management misalnya lagi konser. Mereka orang-orang yang bekerja di balik event yang bisa mensukseskan sebuah event gitu kan. Karena bagaimanapun juga itu yang harus kita angkat ke masyarakat. Karena banyak hal di balik event itu yang masyarakat belum tahu, dan itu kita mencoba mengedukasinya lewat video sih, lewat akun YouTube itu sendiri gitu. Berarti di samping tadi tantangannya memang ada citizen journalism dan komen-komen yang nggak bisa di reject gitu, harus diterima pasti. Iya, betul. Tapi emang tadi ada di akun YouTube itu in-depth journalism gitu, untuk ngulik-ngulik cerita orang-orang di baliknya seperti apa. Betul, kurang lebih seperti itu. Itu sih strategi yang saya jalankan saat ini sih. Jadi peluang dan tantangan ini berjalan beriringan gitu ya. Karena dinamis kan, dunia media ini kan dinamis, nggak statis. Jadi ya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga di masyarakat gitu. Oke, nah nggak kerasa nih udah 7 pertanyaan seputar dunia relations yang sudah dijawab juga dengan Mas Roy dengan jawaban yang luar biasa. Dan pastinya Maruna sudah nggak penasaran lagi dengan seluk-beluk dunia relations. Mungkin aku sedikit recap aja kali ya. Dan ini yang pertama untuk media relations, bagi J-Expo sendiri, media itu merupakan fokusnya dari seorang PR dan untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan dan event-event mereka. Dan juga ada langkah-langkah yang dilakukan oleh J-Expo untuk membangun hubungan baik dengan media, seperti yang formal mungkin media gathering, media visit, press conference. Ya, press conference. Ya. Terus juga untuk yang informal bisa ngopi-ngopi dengan jurnalis. Terus juga banyak juga nih pengalaman-pengalaman menarik yang tentunya bisa membuat kita berhubungan baik dengan jurnalis, yang penting banget gitu ya. Dan selanjutnya untuk informasi atau rilis pers nih yang sangat informatif yang dibutuhkan jurnalis, yaitu mungkin seperti jumlah pengunjung, finance report, dan juga event-event yang akan diselenggarakan gitu ya. Terus banyak juga nih tantangannya bagi seorang media relations ketika seorang jurnalis nih merilis sebuah berita negatif gitu. Jadi kayak seorang media relations harus langsung membuat rilis sendiri gitu ya. Oke, jadi banyak sekali mungkin juga tantangan dan peluang yang terjadi, tapi itu tadi yang dibilang dinamis gitu ya. Oke, nah sebelum benar-benar kita menutup sesi podcast kita hari ini, mungkin boleh Mas Roy sampaikan closing statement dari semua yang sudah disampaikan tadi. Oke, yang tadi saya bilang bahwa dalam dunia media relations itu kita harus mengikuti perkembangan zaman kan ya. Karena kita nggak bisa menolak dinamisme tersebut, yang ada kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut gitu. Karena yang seperti tadi saya bilang di awal, seperti contohnya di media cetak, kita nggak bisa pungkirin gitu. Tapi bagaimana kita tetap melestarikan hal-hal tersebut, karena itu bagian dari media juga. Nah, kedepannya juga, kita juga sebagai media relations atau public relations juga harus gimana belajar hal-hal baru yang sekiranya seperti dunia digital marketing, karena itu juga berhubungan dengan publikasi juga gitu kan. Bagaimana kita memaintain tata bahasa yang baik dan benar agar bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya komen-komen negatif yang ada di sosial media, kita bagaimana bisa memulainya dari diri sendiri sih. Misalnya dari akun pribadi kita sendiri, akun media sosial, itu kita terapkan di sosial media yang company gitu.
Dan itu juga bisa kedepannya juga bisa berdampak positif juga untuk perusahaan. Bagaimana kita menciptakan treatment atau kinerja yang baik untuk media relations atau public relations yang profesional. Gitu sih kurang lebih. Jadi jangan sampai kita menghindari perubahan tersebut karena dunia media itu sangat dinamis. Oke, Mas Ugian, terima kasih Mas Roy sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kita bisa membangun hubungan yang baik dengan media. Oke, sampai jumpa Partners. Udah di 3, 2, 1, open the door. Ini versi kita. 3, 2, 1, open the door. 3, 2, 1, open the door. Waduh. Ini